Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkontribusi dalam perkuliahan kita kali ini. Dua pemakalah sudah menyampaikan makalahnya, sudah memberikan keterangan, jawaban, ya. Keduanya bagus, teman-teman pertanyaannya juga bagus, sudah mengarah. Saya ingin sedikit menegaskan bahwa dalam atau pada tema kita kali ini tentang motivasi ini sangat berhubungan dengan tujuan, ya. Kalau kita lihat bahwa motivasi itu terdiri dari dua hal atau dua komponen, ada motivasi, ada dalam dan luar gitu ya. Komponen dalam motivasi itu adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi, yang ingin dipuaskan oleh seseorang itu. Dia punya kebutuhan apa gitu ya. Nah, komponen luarnya itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Nah, ketika ada orang ini hubungan antara kebutuhan dan tujuan ini sangat terkait ya, sangat erat. Maka ada seseorang yang kebutuhannya itu konkret, real, sederhana, maka tujuannya juga kadang sederhana, sifatnya sederhana. Dan ketika kebutuhannya sederhana, tujuannya sederhana, maka motivasinya atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan itu juga sifatnya sederhana. Gitu. Maka yang ingin kita sampaikan dalam perkuliahan kita itu adalah bagaimana sebenarnya motivasi yang semestinya ada dalam pendidikan Islam. Kebutuhan apa yang harus dipenuhi dan untuk memenuhi tujuan apa atau apa yang harus diraih. Ini ya yang harus kita carikan dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya kalau bahasa teori motivasi ada dua tadi sudah disampaikan Mbak Inayah ya. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Ada motivasi itu memang dari dalam, ada motivasi dari faktor luar. Nah, ini antar personal, antar siswa, antar kita itu kan berbeda. Ada yang motivasi atau motivasi dalamnya kuat tapi faktor luarnya lemah, atau sebaliknya internalnya lemah, eksternalnya kuat. Nah, dalam dunia pendidikan disinilah peran seorang pendidik gitu ya. Bagaimana menyeimbangkan dan menguatkan kedua motivasi ini. Baik ya, kalau misalnya ada peserta didik yang motivasi internalnya lemah, bagaimana cara meningkatkan ya kan gitu. Nah, ini kan ada faktor luar gitu ya. Maka disinilah peran guru atau peran pendidik gitu ya, bagaimana meningkatkan motivasi. Nah, untuk bisa meningkatkan motivasi kita harus arahkan dulu supaya motivasi ini nanti yang kita sampaikan ke anak itu tepat sasarannya. Maka dirumuskanlah tujuan pendidikan gitu ya. Tujuan pendidikan Islam itu apa? Inilah yang akan kita pelajari. Nah, misalnya gitu ya. Misalnya ada beberapa ayat dan hadis. Nah, beberapa ayat dan hadis di makalah juga sudah ada. Kita ambil tadi dari beberapa ayat itu. Misalnya kita bisa simpulkan bahwa tujuan pendidikan itu kan untuk kebahagiaan dunia akhirat, untuk keselamatan dunia akhirat. Nah, misalnya kan faktor keseimbangan itu ya, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Misalnya ada ayat ini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, dalam banyak hal kita tidak boleh hanya mementingkan salah satu. Ini ya, salah satu. Darussalam, jadi
rumah keselamatan itu bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Kita mau darul akhirah, tapi nggak boleh lupa nasib kita di dunia. Ya, gitu. Sampai akhirnya diperkuat dan diperinci oleh hadis. Banyak itu kata-kata hikam juga banyak. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini jelas bahwa ilmu arah nanti dalam mendidik kita itu, dengan ilmu kita arahkan untuk kebahagiaan, untuk menguasai kehidupan dunia dan akhirat. Ya memang untuk dunia kita bisa bahagia dunia tetap pakai ilmu. Ternyata memang ada kan yang orientasinya atau worldly oriented gitu ya, hanya worldly, urusan duniawi, orientasinya keduniaan. Tapi ada juga orang yang hidup orientasinya ukhrawi. Akhirnya dia mempelajari ilmu hanya untuk kepentingan ini dan melupakan tansa, melupakan urusan dunia. Ternyata kan tidak hanya berhenti di sini. Hadis ini menegaskan bahwa kita tidak boleh hanya sepihak ya, tapi harus keduanya. Ini juga tujuan sekaligus motivasi. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita bahas sekarang ini terkait motivasi, tujuan itu sangat berhubungan dengan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu metode. Kita sebagai pendidik harus jelas dalam mengarahkan tujuan dari peserta didik. Peserta didik kita harus kita arahkan tujuannya yang betul, tujuan yang tepat, yaitu dunia akhirat. Gitu ya. Sehingga kebutuhan ini juga kita sadarkan bahwa kebutuhan yang harus kita penuhi itu juga bukan hanya kebutuhan duniawi saja, tapi juga kebutuhan ukhrawi. Kalau sudah ada penyadaran ini, ya, penyadaran dalam bentuk motivasi ini, kalau kita melakukan sesuatu itu harus tujuannya bukan hanya dunia tapi akhirat, maka barulah kita nanti menggunakan metode-metode kemarin. Bagaimana meningkatkan memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan. Ketika misalnya peserta didik itu mempunyai motivasi tertentu yang lemah misalnya, kita gunakan tadi sudah metodenya. Metode apa saja kemarin? Tadi sudah ya. Ini. Ketika kita ingin memberikan motivasi pada anak itu, pemberian motivasi berhubungan dengan metode, maka kita manfaatkan metode. Ada uswah, tadi juga sudah dibahas. Kita bisa menjadikan uswah baik diri kita maupun orang lain. Ketika menjadikan orang lain sebagai uswah, kita gunakan metode kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah perjuangan para pejuang, para mujahid. Ini bisa kita jadikan metode untuk menanamkan, untuk membangkitkan atau menguatkan motivasi. Jadi untuk menguatkan, memberikan motivasi, kita menggunakan metode. Bisa juga metode reward and punishment, gitu ya. Ini dalam bahasa Arabnya at-targhib wa tarhib. Memberikan at-targhib itu reward ya, penghargaan, at-tarhib ancaman, ini punishment. Supaya anak kita itu betul terpantau gitu ya, terpantau mana dia dalam keadaan seperti apa dan kita sebagai guru harus bagaimana. Yang jelas bahwa memang dalam menuntut ilmu itu tidak bisa dan tidak boleh hanya urusan duniawi. Itulah konsep tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran dan hadis. Kita ambil contoh ini aja ya. Kita ambil contoh satu hadis.
ini bisa kita jelaskan bahwa salah satu ini kan idza mata ibnu adama, itu kan, kalau sudah anak manusia, kalau sudah manusia meninggal itu kan terputus semua amalnya kecuali 3 hal, diantaranya ilmu yang bermanfaat. Ternyata ilmu yang bermanfaat itu kan tidak hanya di duniawi saja, ternyata sampai ke ukhrawi, bahkan dia itu mampu mengalahkan. Jadi pahala ilmu yang bermanfaat ini mampu mengalahkan pahala-pahala ibadah yang lain, ibadah mahdhah. Misalnya sholat, orang sholat itu dapat pahala ketika dia melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah meninggal dia nggak bisa sholat, maka sudah tidak mendapat tambahan pahala lagi kan. Dia nggak melakukan sholat, akhirnya nggak dapat. Ya, jadi ibadah mahdhah itu dapat pahala ketika ibadahnya dilakukan. Ketika sudah berhenti, kan ya sudah. Beda dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa mendapatkan pahala saat kita beramal, menyampaikan. Kita sebagai mu'alim, sebagai guru, sebagai dai, kita dapat pahala. Ilmu yang diserap oleh anak didik kita di saat kita sudah meninggal, ilmu itu kan masih membawa manfaat, masih memberikan sumbangan pahala ke kita. Walaupun kita sudah meninggal, ilmu yang kita sampaikan masih sampai ke kita. Dalam hal ini itu menjadi salah satu bukti bahwa dalam dalam belajar mengajar pendidikan, ilmu itu tidak hanya bersifat profan, bukan hanya sifatnya duniawi, tapi juga ukhrawi, sampai sifatnya eskatologis. Maka kalau kita pegangi semuanya ini, kita sebagai pendidik, kita akan mendapatkan bidikan-bidikan yang tepat gitu ya. Kita akan menemukan bagaimana menelusuri motivasi pendidik, peserta didik, bagaimana cara meningkatkannya dan seterusnya.